penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali hari ini hari Kamis dalam acara renungan harian. Dan satu hal kita percaya, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kembali kita akan bersama-sama membuka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita diingatkan pesan Musa kepada kita mengenai waktu. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, melalui pesan Musa hari ini kita diingatkan dengan satu tema, yaitu waktu. Bapak Ibu sedang kasih dalam Kristus, percaya atau tidak percaya, hidup kita akan ditentukan oleh waktu. Misalnya begini saudara, ketika kita dapat
panggilan pekerjaan. Tetapi pada waktu kita dipanggil, misalnya untuk interview, psikotes, atau wawancara sama ya saudara. Kalau panggilan itu kita nggak datang, nggak menghadap, maka secara otomatis kita tidak akan mendapat kesempatan kerja di perusahaan itu. Atau ketika seseorang atau seorang ibu akan melahirkan, tetapi belum melahirkan, pasti ada sesuatu masalah terhadap kandungannya. Maka saudara yang kasih Tuhan, ada jalan keluar, ada solusi, dan ibu itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Itu sangat berbahaya bagi ibunya, bahkan bagi anaknya. Oleh karena itu pasti mungkin bisa dioperasi secepatnya ketika air ketuban itu habis. Kalau dibiarkan, terlambat sedikit saja, dua-duanya akan lewat. Atau mungkin saudara, ketika anak kita sudah waktunya harus jalan, tetapi belum bisa jalan, nah ini tentu membuat kedua orang tua gelisah. Ya, pasti mereka membawa ke dokter atau praktek konsultasi dan lain sebagainya. Misalnya seperti anak saya Yosua, mau masuk TK di penabur tapi belum bisa bicara. Memang dia nggak bicara sama sekali, diam aja. Saya pikir bersama istri, itu biasa. 2 tahun memang nggak ada suara, tapi dia dengar. 3 tahun pasti kita kan panik dong. Tapi kita berdoa, Tuhan izinkan anakku bicara. Nah saudara, tahun yang keempat lebih panik lagi. Tapi kita tingkatkan doa lagi. Nah itu saudara, mungkin kalau kita berdua kita bawa ke dokter dan sebagainya. Tapi kita berdua tidak, saudara. Kita memohon kepada Tuhan supaya anak kita bisa bicara. Ada masih banyak contoh-contoh tentang waktu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, hidup kita akan ditentukan oleh waktu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami mulai firman Tuhan hari ini. Ada 4 hal yang hendak kita tekankan melalui waktu. Yang pertama, waktu adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kesempatan. Saudara yang kasih Tuhan, sebuah kesempatan ini berarti satu saat kesempatan itu tidak akan diberikan kita, saudara. Tidak akan diberikan kita kembali. Kesempatan itu adalah sesuatu yang sangat menentukan keadaan yang akan datang. Jadi kalau saya pikir memang benar, waktu adalah sebuah kesempatan. Nah saudara, kesempatan untuk kita bekerja dengan baik, setia dalam perkara yang kecil. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sebentar-sebentar berontak, sebentar-sebentar mengeluh dalam pekerjaan ini. Kalau Bapak Ibu kita, anak kita bekerja, mari kita dukung. Kita ajarkan kepada mereka untuk semangat dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati kita perkara yang besar. Kesempatan juga untuk kita membesarkan anak-anak kita. Karena waktu adalah sebuah kesempatan. Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan untuk kita mengasihi keluarga, kesempatan untuk kita belajar setia dalam perkara yang kecil. Karena kita harus berpikir sejenak, nanti satu kali kesempatan itu akan hilang. Jadi kalau saudara pergunakan kesempatan ini dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Istilah kasar, tabur tuai,
pasti berlaku. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini bolehlah kita simak sekali lagi tentang waktu. Kesempatan untuk kita memanage keuangan rumah tangga dengan baik, kesempatan juga untuk kita berkarya, kesempatan juga untuk kita memberkati orang tua selagi orang tua kita masih hidup. Dan inilah poin yang pertama mengenai waktu. Jadi waktu adalah sebuah kesempatan. Kalau saudara pergunakan kesempatan dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Yang kedua, Musa sebagai abdi Allah sangat menghargai waktu, sehingga selalu memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat, supaya waktu yang diberikan Allah dalam hidupnya dapat dilewati dan berkenan di hati Allah. Saudara yang kasih Tuhan, waktu juga bisa berbicara tentang detik, jam, bulan, dan tahun. Inilah poin yang kedua yang kita tekankan mengenai waktu. Musa belajar sebagai abdi Allah. Dia sangat menghargai waktu sehingga selalu memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan, maka kita bisa memecahkan sebuah masalah. Kita bisa menghadapi keluarga dengan damai sejahtera. Kita menghadapi setiap masalah demi masalah, tidak mengalami kegelisahan, karena hikmat dari Tuhan akan membawa kita untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita dapat kita lewati dan berkenan di hati Allah. Waktu juga berbicara tentang tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, bulan, dan tahun. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan memohon kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan saat aku bekerja, minta hikmat dari Tuhan saat aku berwira swasta, minta hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, sehingga pada akhirnya saudara akan bisa menghargai waktu yang dia terus berjalan, tidak pernah berhenti. Kiranya pagi hari ini akan memberkati kita semua. Pergunakan waktu yang sangat singkat untuk kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami tentang waktu. Waktu yang Tuhan berikan buat kami itu sebuah anugerah. Dan anugerah inilah ya Tuhan yang kami pergunakan dengan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hikmat dari Tuhan turun atas setiap hamba-hambamu. Hikmat dari Tuhan akan memberkati setiap hamba-hambamu, setiap jemaat Tuhan. Kami percaya ketika kami menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, kalau kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang hari ini sedang berjuang. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, terus berjuang, kita mengisi waktu kita yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus
akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.